istilahnya TPA, tim penilai akhir, dan insya Allah beberapa hari ini sudah akan selesai dan nanti akan ditandatangani keputusan Presiden mengenai penggantinya. Mas kan tadi dibahas soal wacana MBG yang untuk warga desa 7 sampai desa 10 itu nggak dapat MBG, ini sudah mulai diterapinya kapan? Belum kan, jadi setelah terjadi proses perubahan pimpinan di BGN, waktu itu kan kami menyampaikan bahwa kita mohon waktu untuk melakukan proses pembenahan kurang lebih 1 bulan. Dan kemarin proses inventarisir terhadap masalah-masalah yang ada di Badan Gizi Nasional sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, dan Menko Pangan selaku penanggung jawab yang ditunjuk oleh Bapak Presiden kemudian menyepakati dan memohon waktu lagi untuk lebih menajamkan kembali pembenahan pelaksanaan makan bergizi gratis. Karena dari permasalahan-permasalahan yang memang sudah dibuat klaster-klasternya, ada beberapa yang kemarin juga dimintakan petunjuk dalam diskusi itu dengan Bapak Presiden, dan salah satunya adalah yang tadi disampaikan bahwa ada wacana-wacana atau diminta untuk melakukan exercise yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Misalnya kalau itu daerah 3T, tentu tidak bisa atau kurang tepat kalau pelaksanaan NPG melalui mekanisme sebagaimana di daerah non 3T atau yang kondisinya ideal, karena satu berkaitan dengan masalah jumlah penerima manfaatnya, kedua juga titik-titik sebarannya. Kalau kita tahu di daerah-daerah 3T itu cukup jauh menyebar dan kecil-kecil, sehingga diminta untuk melakukan exercise lebih detail lagi. Demikian ya. Kalau dipisahin Terima kasih. Sudah. Mas. Spanyol, Argentina. Mas kan tadi bahas juga kan kemungkinan nggak tertarik sepak bola ini. Sudah selesai. Ya alhamdulillah ya, 1 bulan kita mendapatkan hiburan yang sangat-sangat berkualitas ya, masalah sepak bola ini. Dan tadi malam puncak finalnya. Ya, dalam kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih tentunya kepada TVRI yang telah menyiarkan Piala Dunia ini selama 1 bulan dengan sangat baik dan memberi manfaat yang luar biasa kepada seluruh masyarakat kita, tidak hanya kepada penggemar bola tetapi juga menggerakkan roda-roda perekonomian secara merata di seluruh daerah. Kalaupun ada yang timnya belum menang, ya biasa itu dalam sebuah permainan. Selamat kepada pendukung Spanyol, ya, pendukung Argentina, tidak boleh sedih, 4 tahun lagi berusaha lagi masuk ke Piala Dunia. Mas kan tadi dibahas itu katanya mau akan evaluasi program-program. Apakah evaluasi penegakan hukum juga akan dibahas oleh Pak Presiden? Iya, biasanya hampir menyeluruh ya. Hampir menyeluruh, seluruh program-program itu akan dilakukan evaluasi. Hanya memang kadang-kadang bergantung juga dinamika yang terjadi, sehingga fokusnya bisa jadi dalam suatu sidang itu ada ke beberapa hal. Contoh misalnya mengenai ekonomi, kadang-kadang kita fokusnya ke masalah ekonomi, bukan berarti masalah yang lain tidak penting. Oke, terima kasih ya. pajak, Mas, itu harapannya apa, Mas? Polisi dan TNI melalui Babinsa dan Babinsa kita untuk pengawasan pajak. Nanti kita diskusikan dulu lah dengan Dirjen Pajak. Harapannya agar, Mas, soal isu reshuffle. Oh, ada isu reshuffle lagi? Mas, Mas. Nggak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle. Berarti sidang paripurnanya udah selesai ya? Pelajari. Semua yang niatnya baik, semua yang ingin memberikan masukan yang baik, kita tentu menerima dan selalu berterima kasih. Yang penting adalah konstruktif.
semangatnya gitu. Sebagaimana tim sepak bola kan semua harus kompak, kerjasama, bekerja keras satu sama lain. Itu saja belum tentu berakhir dengan kemenangan ya. Kalau pertandingan sepak bola, jangan diartikan macam-macam gitu. Kita juga izin menyampaikan rasa keprihatinan karena ada kejadian lagi KM Nurul Salsa ya. Salsa ya di Selayar, dan kami sudah berkoordinasi juga dengan Kabasarnas untuk terus melakukan pencarian semaksimal mungkin. Sekali lagi pekerjaan rumahnya juga masih banyak gitu. Jadi mari tetap semangat, semua bersatu padu semua menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Nah, tadi sudah dijelasin. Awalnya yang diajukan Minggu ini. Mungkin sehari 2 hari ini nanti kita selesaikan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Belum. Pak Yusril. Panas banget tuh ya Allah. Nah, aku berdiri dah. Presiden Prabowo Subianto, saudara, Senin siang ini menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Sore. Yang tadi kami kutip dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang Presiden menggelar sidang kabinet untuk membahas sejumlah evaluasi program, salah satunya adalah program makan bergizi gratis, di mana memang dalam kepemimpinan yang baru atau pimpinan yang baru Badan Gizi Nasional ini akan memperbaiki sejumlah hal-hal teknis yang terkait dengan program makan bergizi gratis. Salah satunya adalah soal perbaikan jumlah penerima manfaat dan juga kriteria penerima manfaat makan bergizi gratis. Lebih lengkap terkait dengan gelaran sidang Kabinet Paripurna di Istana, kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang sudah berada di Istana Kepresidenan. Cindy, tadi kan Mensesnek bilang salah satu agenda yang dibahas soal evaluasi program adalah makan bergizi gratis. Agenda evaluasi program apa lagi yang rencananya akan dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini di Istana, Cindy? Menyebutkan tidak hanya akan berfokus pada satu sektor atau pada satu program prioritas saja, tapi akan secara keseluruhan dari berbagai sektor, termasuk juga tadi yang disinggung oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, meskipun akan berfokus pada sektor tertentu misalnya ataupun juga pada setiap rapat, tidak berarti sektor lainnya dilupakan dalam tanda kutip seperti itu. Nah, kalau kita juga berkaca kepada apa saja sih program-program prioritas yang sedang dikebut oleh pemerintah misalnya, dan kita juga berkaca kepada pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, misalnya kalau tadi kan tentang MBG. Kita ingat kenapa MBG ini juga menjadi sorotan karena selama libur sekolah kemarin dihentikan sementara, dan per 13 Juli lalu dimulai lagi, terutama dengan beberapa perbaikan tata kelola yang ada yang diupayakan, termasuk juga setelah adanya pergantian pimpinan di BGN. Kemudian juga kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih. Kalau target dari pemerintah terakhir 40.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia bisa rampung dibangun hingga bulan September dan bisa dioperasikan pada sebulan kemudian. Lalu juga yang sempat dibahas adalah bagaimana nantinya pemerintah juga akan bisa menyalurkan bantuan pemerintah lewat KDMP dan juga diproyeksikan jadi off-taker produksi pangan, perikanan, bahkan juga sempat disinggung KDMP juga boleh mengelola tambang. Meskipun juga sebenarnya ini cukup dikritisi karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan KDMP sebagai untuk penguatan ketahanan pangan ataupun juga untuk swasembada pangan, termasuk juga target perputaran uang 223 triliun rupiah di desa melalui KDMP. Dan juga sebenarnya kalau kita berkaca dulu melihat format dari sidang Kabinet Paripurna yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto maupun juga mungkin dari era sebelumnya, kalau sidang Kabinet Paripurna biasanya dilakukan secara tertutup, tapi wartawan akan bisa meliput terlebih dahulu mendengarkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Karena memang agendanya setiap sidang Kabinet Paripurna itu satu, mendengarkan apa evaluasi atau apa yang harus menjadi perbaikan dari setiap program pemerintah, terutama adalah program prioritas. Kedua, bagaimana mempercepat
program yang sudah ditargetkan, ketiga adalah apa instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi apakah nanti akan terbuka atau tidak, atau kalau kita juga berkaca pada beberapa sidang kabinet terakhir misalnya, biasanya kami bahkan bisa mendengarkan juga update progres maupun juga evaluasi dari masing-masing kementerian. Melanjutkan tadi selain MBG, ada juga KDMP, lalu juga KDMP ini kan tadi sudah saya singgung berkaitan tujuan awalnya adalah penguatan ketahanan pangan. Nah soal ketahanan pangan ini memang Presiden kerap menyinggung ataupun menegaskan soal itu. Karena kalau klaim dari pemerintah, dari 11 komoditas sudah ada 8 diantaranya, lalu ada juga soal ketahanan energi, produksi karya anak bangsa seperti motor listrik nasional, dan juga pemberantasan korupsi Maidop. Cindy Permadi langsung melaporkan dari Istana. Usai jeda saudara kami